wa'atimu rahimahullah. Apabila salah seorang di antara kamu berkata-kata padahal ketika itu khatib sedang menyampaikan khutbahnya, walaupun perkataan itu untuk menyuruh kita diam sekalipun, maka orang berkata-kata itu bahala hidupnya menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu, marilah kita diam, tekun, mendengarkan dengan hati yang menerima, agar kita semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin warḍa anhum ajma'in bi rahmatika ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di dalam meniti kehidupan ini mengisi sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita di permukaan bumi ini. Kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kita senantiasa menjalankan apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyadari sebelumnya bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara waktu. Tidak ada manusia yang hidup kekal di dunia ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal manusia telah tiba, tidak bisa dimajukan walau satu saat pun dan tidak bisa dimundurkan walau satu saat pun. Pada ayat lain Allah menyatakan dalam surah Nisa 78 menyatakan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum bi burujin musyayyadah." Di mana saja kamu berada, maut pasti akan mendatangi kamu, walaupun kamu bersembunyi di benteng yang teguh sekalipun. Oleh karena itu dalam kehidupan kita di dunia ini kita perlu bekal atau persiapan. Apa bekal yang harus kita bawa? Tidak lain dan tidak bukan adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang berakal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kami akan menggunakan tema atau judul tanda-tanda atau ciri-ciri hidup bahagia dunia wal akhirah dan bagaimana cara kita untuk meraihnya. Kehidupan bahagia adalah dambaan setiap orang. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang ingin hidupnya susah, ingin hidupnya tidak tenang, tidak tentram, tidak bahagia. Pasti inginnya bahagia dunia dan tentu bahagia di akhirat. Namun persepsi, prinsip dan pandangan orang berbeda-beda tentang kebahagiaan ini. Namun bagi kita orang yang beriman ini, seorang mukmin, tentu yang kita harapkan adalah bahagia di dunia dan bahagia kelak juga di alam akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, di antaranya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah menyatakan, "Wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah." Carilah olehmu dari apa yang telah dianugerahkan nikmat kepadamu, kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bahagianmu dalam kehidupan bahagia di dunia ini.
Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu di muka bumi ini sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, kata Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Oleh karena itu, tentu kita dalam kehidupan di dunia ini, kita bagaimana mencari kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan untuk bekal kita di hari akhirat nanti yang pasti akan kita temui. Oleh karena itu, doa yang selalu diajarkan oleh Rasulullah yang terdapat dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 1 yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami ya Allah kebahagiaan hidup di dunia ini, kebaikan hidup di dunia ini, dan beri kami ya Allah kebahagiaan, kebaikan hidup kelak di akhirat. Jauhkan kami ya Allah daripada siksa neraka dan masukkan kami ya Allah dalam surga nantinya ya Allah. Bagaimana, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk meraih kebahagiaan dunia wal akhirat tersebut? Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita, berikan petunjuk. Di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah menyatakan, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang berbuat kebajikan atau amal sholihah, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan kuncinya adalah dia beriman. Jadi kalau seandainya dia berbuat baik di muka bumi tapi tidak beriman kepada Allah dan Rasul, jelas dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Oleh karena itu kata Allah, wa huwa mu'min. Maka Allah menyatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan kepada mereka pahala ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi apabila kita melakukan suatu kebaikan di muka bumi ini, maka Allah memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Dalam hal ini, seorang ulama tafsir yang bernama Imam Al-Qurtubi, dalam tafsirnya Al-Qurtubi dalam juz 10 halaman 124, beliau mengungkapkan bagaimana tanda atau ciri daripada orang yang berbahagia itu dunia wal akhirat. Dalam penafsiran ayat ini beliau mengatakan bahwa ada 4 tanda orang itu apabila diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa yang pertama beliau mengatakan? Yang pertama, cirinya atau tandanya orang tersebut selalu mencari rezeki yang halal dan thayyibah. Dalam kehidupannya dia selalu mencari rezeki yang halal, yang thayyibah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rezeki yang halal ini akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam hatinya. Karena kalau tidak dengan rezeki yang halal, maka tentu dia akan memberikan kesusahan, memberikan ketidaktenangan, ketidaktentraman dalam kehidupannya. Bukan hanya dirinya saja, tapi keluarganya. Oleh karena itu apabila kita mencari rezeki yang halal, maka Allah akan menjamin kehidupan yang bahagia. Diberikan oleh Allah Subhanahu ketenangan, ketentraman dalam jiwanya. Diberikan oleh Allah keturunan zuriat yang solehah dan dijadikan rumah tangga yang mawaddah warahmah penuh dengan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah 168 Allah menyatakan, Ya ayuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah di dunia ini rezeki yang halal yang thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Berarti kalau kita mencari rezeki yang tidak halal, berarti kita mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Sedangkan kata Allah, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Ini kunci yang pertama kata Imam Al-Qurtubi.
Kemudian yang kedua, tanda kehidupan yang bahagia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu, orang tersebut kata Imam Al-Qurtubi diberikan oleh Allah sifat qanaah dalam hatinya, yaitu sifat merasa ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena kalau tidak ada sifat qanaah dalam diri kita ini, berapapun banyak nikmat yang akan Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah, uang yang banyak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pangkat dan jabatan yang tinggi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah ruah, tapi kalau tidak punya sifat qanaah, pastilah dia tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa tentram, dan tidak pernah merasa puas, dan pasti hidupnya akan menjadi tamak dan rakus, dan tentu tidak akan mendapatkan hidup yang bahagia. Oleh karena itu, qanaah dalam kehidupan orang yang beragama Islam itu mencapai kebahagiaan sangatlah penting. Karena kalau tidak punya sifat qanaah, dia nafsunya pasti tidak akan pernah merasa puas. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, "Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin," seorang yang tidak punya sifat qanaah, yang tidak pernah merasa puas, apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua lembah penuh berisi dengan emas, lalu tahu wasalisan, pasti nafsunya kepengen lembah emas yang ketiga. Walau kana lahu salisun, apabila diberikan oleh Allah lembah emas yang ketiga, maka lalu tahu rabi'an, pastilah nafsunya kepengen lembah emas yang keempat. Kapan berhentinya itu, kata Allah? Wala yamla'u aynan bi adam illa turab. Dan ketidakpuasan itu, kata Rasulullah, akan berhenti apabila dia sudah dimasukkan jasadnya ke dalam tanah. Itu bagi orang yang tidak punya sifat qanaah. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan qanaah itu, kata Rasulullah? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyatakan, dalam hal dunia ini, kata Rasulullah, unzuru ila man asfala minkum. Banyak-banyaklah kita melihat ke bawah. Karena dengan melihat ke bawah, kita akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kamu sering melihat ke atas dalam dunia ini. Karena mengapa, kata Rasulullah? Bahwa ajdaru alla tasdaru nikmatallahi alaikum. Karena kalau kamu sering melihat ke atas, kamu akan merasa kurang terus, dan pastilah kamu akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Kita akan meremehkan nikmat Allah. Mengapa aku seperti ini? Mengapa aku seperti ini? Orang lain seperti ini. Dan akhirnya kita meremehkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya qanaah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tandanya kata Imam Al-Qurtubi, yaitu taufiquhu ila ta'ah. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seseorang itu pertolongan untuk selalu taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya dia masa mudah melangkahkan kaki ke masjid. Kalau diberikan rezeki, mudah dia untuk berinfak, bersedekah, mudah dia untuk mengeluarkan zakat. Inilah itu tandanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk meraih supaya kita mendapatkan taufik ila taat? Maka Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Muhammad ayat 7, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kamu dan memantapkan kedudukan kamu. Bagaimana cara kita menolong agama Allah? Maka dalam tafsir Imam Tabari, dalam tafsir Jami'ul Bayan, dia mengatakan bahwa orang yang menolong agama Allah itu yaitu termasuk apabila dia melakukan hal-hal yang dicintai Allah, melakukan hal yang dicintai Rasulullah SAW, dan meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk juga memakmurkan masjid, datang untuk melaksanakan sholat di masjid ini, masuk sholat Jumat, sholat Jumat. Itu termasuk tanda dia itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintahnya, menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata Imam Al-Qurtubi, yakinlah Allah akan memberikan pertolongan kepadanya dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kata Imam Al-Qurtubi, yaitu
cobaan yang berikan tanda kebahagiaan itu adalah halawah taat, diberikan kepadanya kelezatan, kemanisan dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan sholat, dia senang, hatinya khusyuk dan ada kelezatan dalam hatinya. Ketika dia mengeluarkan infaknya, mengeluarkan zakatnya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka hatinya akan merasa senang, merasa dia lezat, manis rasanya, nikmat rasanya, dan dia tidak mengeluh. Ini berarti dia sudah merasakan halawah taat, yaitu lezatnya, manisnya, dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk mendapatkan halawah taat ini? Maka Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah menyatakan yaitu ada 3 golongan orang yang bisa merasakan lezatnya, manisnya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang pertama adalah orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada mencintai yang lainnya. Yang kedua yaitu mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan, bukan dan sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Nah, apabila 3 ini kata Rasulullah, maka akan menimbulkan rasa halawah taat, yaitu kemanisan, kelezatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khotbah singkat yang disampaikan. Kesimpulan daripada khotbah ini, marilah kita dalam kehidupan di dunia